Halo, perkenalkan nama saya Glory Tarup, mahasiswa semester 4, program studi Sistem Informasi kelas SI 301. Video kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari rancangan dan simulasi jaringan yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Nah, untuk alurnya, yang pertama ada rancangan jaringan dengan meliputi jaringan fisik baik LAN, fiber optik, maupun wireless atau IoT. Kemudian ada server yaitu webmail data, kemudian ada bandwidth internet. Selanjutnya dilakukan simulasi jaringan melalui web simulator, dan terakhir dilakukan testing dan uji performansi yaitu routing dan stream data. Ini merupakan gambar topologi jaringan yang telah saya buat, di mana topologi jaringan ini diperuntukkan bisa untuk kantor maupun lab komputer, yang mana dengan penggunaan satu router yang dapat menjangkau beberapa device, server, dan IoT yang telah saya buat pada topologi jaringan ini. Selanjutnya kebutuhan sesuai dengan gambarnya, bahwa terlihat bahwa dibutuhkan satu server, satu router, 2 switch, 1 access point, 1 cloud, 1 modem, 2 laptop, 2 PC, dan juga perangkat IoT yaitu baterai dan webcam. Untuk tools yang saya gunakan untuk melakukan simulasi dan pengujian yaitu dengan tools Cisco Packet Tracer. Baik, kita akan langsung saja berpindah ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ya, ini adalah tampilan daripada aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana sudah saya buat untuk topologinya. Itu ada server, cloud, modem, ada router, kemudian ada 2 switch, kemudian ada 2 laptop dan 2 PC, 1 printer, kemudian ada access point dan 2 IoT yaitu webcam dan baterai. Di sini sudah saya berikan untuk alamat IP masing-masing, di mana router sebagai penghubungnya, sehingga hubungan antara router dengan server yaitu dengan menggunakan IP 196.168.81. Terlihat bahwa ini merupakan jaringan LAN. Kemudian untuk router menuju ke switch yaitu dengan IP 196.168.811. Sama juga di sini juga merupakan jaringan LAN yang menghubungkan ke 2 laptop dan 1 PC. Kemudian untuk switch kedua yaitu dengan IP yang terhubung menghubungkan yaitu 196.168.821. Kemudian switchnya terhubung dengan access point, kemudian melalui sistem wireless, jaringan wireless untuk terhubung pada 2 perangkat IoT di sini dengan masing-masing IP yang sudah tersedia. Kemudian untuk jaringan fiber optik ada 2 perangkat di sini yaitu printer dan PC, di mana untuk PC penghubungnya yaitu dengan IP 196.168.831, sementara untuk printer 196.168.841. Nah, di sini terlihat bahwa masing-masing punya memiliki sendiri yaitu 196.168.802, yaitu adalah IP setelah, di mana IP dari penghubung sebelumnya itu 801. Sama halnya dengan beberapa perangkat pada switch pertama di sini, di mana 812, 813 dan 814 setelah dari IP penghubungnya itu 18811. Sama halnya juga pada di sini, yang mana perangkat IoT yaitu 82.3, 82.2 adalah setelah daripada IP 82.1. Begitu pula dengan printer dan PC untuk jaringan fiber.
Nah, yang pertama setelah kita menetapkan semua alamat penghubung dari router, kita buka pada server. Kita buka server, kemudian pada bagian IP konfigurasi, di sini terlihat sudah saya tulis untuk IP address-nya, kemudian subnet-nya adalah default, kemudian default gateway-nya adalah IP daripada router untuk server, kemudian DNS servernya adalah IP dari server. Kemudian coba kita buka di konfigurasi, maka akan otomatis pada setting akan dimasukkan untuk default gateway dan DNS servernya, begitupun pada faster internetnya, Ethernet untuk IP servernya. Kemudian bagian service, dan nantinya kita akan mencoba juga selain untuk stream data dan routing sebenarnya sudah selesai, yaitu routing, yaitu dimana mengkonfigurasi IP untuk setiap perangkat, kemudian juga pada jalur atau penghubung dari router. Nanti juga kita akan melalui koneksi dengan ping ya, atau ICMPT. Nah, di sini pada server nantinya juga kita akan membuat uji untuk koneksi pada HTTP atau web browser, di mana HTTP-nya yaitu sudah saya buat untuk file indeksnya. Jika berhasil, maka akan memunculkan file indeks ini dengan isian, yaitu ada buildnet sebagai kop dengan ukuran 2, warnanya biru. Kemudian paragraf pertama ada welcome to buildnet, paragraf kedua ada nama pseudonym, dan yang ketiga ada Universitas Sabasia. Jangan lupa di save. Kemudian pada bagian DHCP ini merupakan full name gateway yang sudah dibuat dengan IP address server, kemudian IP address daripada router untuk server, kemudian DNS servernya, alamat IP address server, kemudian start IP-nya dari 80.3 dengan maksimum numbernya saya buat default saja sesuai dengan sistem buat, yaitu 253 pengguna. Kemudian di DNS ini merupakan alamat DNS alamat HTTP yang akan coba kita buka nantinya. Ada 4 di sini, ada .net dengan setiap address memiliki semua nama DNS memiliki yang addressnya adalah alamat dari IP server. Kemudian di sini ada FTP. FTP adalah jembatannya penghubung agar perangkat lain selain server dapat mengakses alamat DNS ini. Kemudian kita buka di NTP di email. Nanti juga kita akan mencoba email, mengirimkan pesan email dari perangkat satu ke perangkat lain. Di sini saya buat domain name-nya adalah mail.buildnet.com dengan 4 pengguna, ada admin dan 3 user admin dengan password admin, kemudian user 123 dengan password yaitu 123. FTP-nya, untuk FTP sudah saya buat di sini dengan nama username-nya buildnet, kemudian password-nya buildnet huruf kecil, dan jangan lupa dicentang semuanya, kemudian jangan lupa di add dan save. Ini bagian IoT-nya, bagian IoT di sini masih off ya, karena nantinya pertama kita akan mencoba dulu web browser, HTTP, dan juga email. Setelah itu kita akan mencoba untuk IoT-nya untuk menghubungkan server ke dua perangkat IoT di sini melalui jaringan wireless. Nantinya kalau setelah kita akan mengklik on, oke. Kemudian juga pada perangkat misalnya di laptop 0, di laptop 0 di sini juga sudah saya konfigurasi sesuai dengan alamat yang sudah saya buat ya, yaitu 196.168.81.2 dengan subnet masknya default, kemudian jangan lupa default gateway-nya IP router ke server, kemudian DNS servernya adalah alamat IP server. Untuk konfigurasi, setting dan fasternetnya akan otomatis terisi. Begitupun sama halnya dengan untuk laptop 2, PC 2, kemudian juga pada PC 2, PC 0 juga. Nah, begitu pula juga dengan printer 0. Oke. Selanjutnya
Untuk pada bagian cloud di sini, cloud ini adalah merupakan penghubungnya, dapat kita lihat dia penghubung antara router kepada modem terhadap server. Ya, untuk bagian cloud di sini kita beri nama internet, kemudian terlihat kita menggunakan modem DSL, sehingga untuk kabel yang terhubung adalah kabel chopper crossover. Oke, di sini dengan dia terhubung kepada DSL modem lewat Ethernet 6. Nah, sehingga kita aktifkan DSL. Kemudian terlihat di sini bahwa modem 4 yang aktif daripada modem 5. Di sini ada 2 modem, sehingga nanti ketika pada bagian cloud di sini, di bagian DSL, karena kita pilih DSL, tinggal kita pilih di sini akan muncul Ethernet 6, lalu pilih modem yang aktif yaitu 4. Tik, lalu nanti di add saja akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba melakukan simulasi untuk stream data dengan menuliskan IP address dan juga ping pada setiap router. Pada command prompt. Oke, kita buka server. Kita buka command prompt. Di sini merupakan alamat hasil riwayat stream data sebelumnya yang sudah saya buat. Nah, kita coba dari server, kita memanggil alamat IP, misalnya pada laptop 0, ping, kita klik ping dan IP address, alamat perangkat tujuan 81.2. Oke, berhasil ya. Nah, muncul TTTL, artinya dia berhasil. Kemudian itu merupakan melalui jaringan LAN. Coba kita ke salah satu perangkat melalui jaringan Wi-Fi, yaitu kita coba pada printer, ping, kemudian alamatnya oke, terlihat berhasil juga. Kemudian kita cek untuk perangkat IoT di jaringan lewat jaringan wireless, yaitu kita coba ke webcam, yaitu ping dan 96.168.82.73. Oke, berfungsi. Kenapa saya cuma mencoba salah satunya saja setiap jaringan? Karena semuanya dapat terbilang berhasil ya. Oke, berhasil melalui server. Sekarang kita akan coba melakukan hal yang sama dengan lewat salah satu perangkat pada switch pada bagian untuk jaringan LAN. Di sini kita coba untuk laptop 2 ya, laptop 2. Kita close ini dulu, kita buka di laptop 2. Oke, laptop 2 kita buka lagi command prompt. Kita coba ini ke server ya, server ulang, connect ke server dulu. Oke, berhasil. Kita coba ke sesamanya, misalnya ke PC 0. Di sini sesamanya itu PC 0. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita coba ke PC 2 di sini. PC 2 untuk di perangkat di jaringan fiber 83.2. Oke, berhasil juga. Selanjutnya kita coba untuk salah satu perangkat IoT ya, melalui jaringan wireless, yaitu kita coba battery ping 196.168, baterainya adalah 1882.2. Oke, kita hubung ya.
Oke, selanjutnya kita coba untuk melalui perangkat di jaringan fiber yaitu PC2. Sama juga command prompt. Pertama kita ke server. Oke, berhasil. Kemudian kita ke sesamanya yaitu printer ya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita ke salah satu perangkat di jaringan LAN di atas, switch 0, switch 5 yaitu kita ke PC 0. Kita ke PC 0 di sini, PC 0 96 68 814. Oke, berhasil juga. Setiap koneksi memiliki waktu koneksi yang berbeda sesuai dengan jaringannya. Kemudian kita ke perangkat IoT kembali. Sebelumnya kita coba untuk add-kan pin 196 8 82.3. Oke, berhasil juga. Maka dapat disimpulkan untuk pengujian string data ya berhasil dengan pingnya memberikan respon melalui alamat yang dituju. Alamat yang dituju memberikan respon. Nah, kemudian kita akan mencoba yang ketiga yaitu melihat apakah HTTP, alamat HTTP, di mana alamat pada DNS yang sudah kita buat dapatkah diakses oleh server maupun perangkat lain yang terhubung dengan router. Di sini ada 4 alamat sudah dibuat. Jika berhasil, maka akan memunculkan teks indeks HTML yang sudah dibuat di sini akan memunculkan teks seperti ini. Oke, kita coba buka desktop. Kita ke web browser ya, web browser, klik. Untuk prosesnya agak cukup lama, jadi ditunggu sebentar. Oke, jika sudah muncul seperti ini, pada bagian atas URL kita tinggal mengklik alamat DNS. Contohnya, coba kita klik yaitu buildnet.com. Apakah dia akan memunculkan file indeks yang sudah kita buat? buildnet.com. Kita enter atau kita go di sini. Oke, dia berhasil ya memunculkan dengan buildnet sebagai copy atas dengan warna biru ukurannya 2, kemudian 3 paragraf ada welcome to build, nama saya Danim, kemudian ada Universitas Cyber Asia. Oke, sekarang ternyata berhasil ya mengakses web servernya. Oke, sekarang kita coba untuk alamat email lain, misalnya www.buildnet, tapi kita buat di perangkat lain, yaitu misalnya kita buka pada laptop 2, tinggal kita buka web browser, tunggu sebentar. Oke, kita ketik www.buildnet.com, enter. Oke, berhasil ya teman-teman, dia menampilkan hal yang sama. Selanjutnya kita coba melalui perangkat dari jaringan wireless yaitu PC2. Buka kembali web browser, kita coba untuk kembali dengan alamat yaitu buildnet.com. Oke, kita kembali ketik.
Oke, berhasil ya. Oke, dapat terbilang bahwa untuk koneksi HTTP yang sudah dibuat dengan alamat DNS pada web browser berhasil sukses dijalankan. Dan koneksinya itu adalah lancar. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan email ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Email di sini yang sudah dibuat adalah terdapat pada user pengguna pada 4 perangkat, di mana ada admin dengan tidak lupa saya menetapkan nama domainnya adalah mail.buildnet.com. Kemudian ada username, passwordnya adalah admin, dan user 123 dengan passwordnya 123. Oke. Tinggal kita buka, misalnya kita mengirimkan. Sebelumnya kita harus sebelum mengirim tentunya kita perlu menetapkan perangkat-perangkat mana saja sebagai pengguna-pengguna. Di sini contohnya saya buka kembali laptop 2. Nah, kita scroll ke bawah pada bagian desktop, buka email. Sebelumnya jika belum membuat akun atau user information-nya, maka tidak akan menampilkan halaman seperti ini. Dia akan menampilkan halaman configure email. Nah, di situ kita bisa mengisi user information. Nah, di sini laptop 2 sebagai user 1. Jadi, masukkan namanya user 1, kemudian alamat email address-nya jangan lupa add domain name, kemudian incoming dan outgoing mail-nya adalah domain name, kemudian user dan password-nya adalah user 1 dengan password yang tadi kita buat adalah 123. Jangan lupa di save. Setelah di save, dia akan muncul pada bagian halaman seperti ini. Ini merupakan riwayat pengiriman email yang telah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba mengirimkan dari laptop 2 sebagai user 1 ya. Kita kirim ke PC 2 di sini. Kita kirim ke PC 2. PC 2 di sini yaitu user 3 ya. Saya tetapkan sebagai user 3. Karena di sini untuk laptop 0 adalah admin, laptop 2 adalah user 1, PC 0 adalah user 2, dan PC 2 adalah user 3. Di sini kita sebagai contoh saja dan melakukan pengiriman email antara user 1 dan user 3 atau laptop 2 dengan PC 2. Oke, kita jika ingin mengirim email atau data, kita kirim yaitu dengan mengklik tombol compose. Alamat laptop 7 user 3 at mail.buildnet.com. Kemudian subjeknya misalnya kita buat adalah ini adalah tugas 2. Misalnya kita buat hey, are you done with homework? Oke, kita send, klik tombol send untuk mengirim. Nah, kita akan mengecek PC 2 sebagai user 3. Kita buka PC 2, kita arahkan di sini agar terlihat lebih jelas. Oke, kita buka email. Nah, di sini bagian configure. Di sini PC 2 sebagai user 3. Kita kembali, kita akan melihat apakah email dari user 2 atau laptop 2 terkirim ke PC 2 atau user 3. Kita klik tombol receive atau email yang diterima. Oke, pada paling atas ada pesan email dari user 1 dengan subjek tugas 2 yang berisikan hey, are you done with homework? Oke, kita bisa membalas email dari user 2 dengan mengklik email apapun, siapa saja yang ingin kita balas. Di sini user 1 ya. Kita klik tombol reply atau balas. Oke, tinggal kita isi pesan email balasan. I'm done already. How about you? Oke, kita kirim kembali. Oke, kita cek di laptop 2 atau user 3.
bagian receive. Oke, paling atas replay, read tugas 2 dari user 3. I'm done already, how about you? Oke. Nah, terlihat bahwa untuk pengiriman email dengan alamat email yang sudah dibuat pada server berhasil dijalankan dengan baik. Kita close bentar. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengujian untuk 2 buah IoT di sini dan melalui jaringan LAN, jaringan wireless. Kita buka server. Ke bagian service, di sini bagian IoT-nya kita nyalakan. Di sini ada di sini ada username dan password yang sudah saya buat. Ya, kita nyalakan dulu. Kita ke desktop. Scroll ke bagian IoT monitor, klik. Oke, jika belum membuat username dan password serta IP address sebelumnya, maka dia akan memunculkan halaman seperti ini. Kita tinggal login saja, nanti akan diminta untuk mengisi semua ini dengan alamat username dan password yang baru, kemudian tinggal di login kembali. Nah, karena kita sudah buat, makanya tinggal masukkan alamat yang sudah dibuat, oleh itu IP daripada server. Oke, username-nya admin dan passwordnya adalah build.net, ya. Kita lihat di sini. Oke, kita login. Oke, maka terlihat di sini ada 2 perangkat IoT yang sudah terhubung. Nah, bagaimana sampai bisa terhubung? Sebelum semua yang terhubung, pertama kita kembali melihat access point. Access point di sini bagaimana agar bisa terhubung untuk perangkat IoT-nya, kita buka port 1. Lalu di sini untuk nama SSID-nya kita ganti dengan yang ingin kita buat. Saya buat di sini IoT Dev. Nah, nama inilah yang menjadi ID, sehingga ketika kita masukkan nama yang sama untuk SSID pada perangkat IoT, maka dia akan terhubung kepada access point. Untuk autentikasinya disable saja. Oke. Sebagai contoh, saya buka webcam untuk pengkoneksian. Oke, di sini kita buka untuk IoT node-nya webcam. Pada bagian konfigurasi, di sini masukkan gateway-nya, yaitu alamat IP router ke server dan alamat server. Nah, untuk agar menghubungkan perangkat IoT ini kepada server agar bisa terkoneksi baik, maka pada bagian IoT server kita pilih remote server. Oke. Kemudian masukkan alamat IP daripada server, kemudian username yang sudah dibuat dan password. Kemudian di sini akan ada tombol connect. Nah, kita klik connect. Jika terkoneksi, maka akan muncul tombol seperti ini dengan tulisan refresh. Tapi jika belum terkoneksi, maka akan kembali kepada tombol dengan nama connect. Di sini karena pada servernya terlihat sudah terkoneksi, maka muncul tombol dengan tulisan refresh. Pada bagian settingnya, untuk wireless jangan lupa kita juga harus menetapkan IP konfigurasinya, ya, yang sudah kita tetapkan di sini, yaitu 196.68.823 sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Nah, hal yang ini sama halnya kita set juga pada baterai. Oke, kita kembali kepada server. Nah, di sini telah menunjukkan bahwa untuk koneksi pada perangkat IoT melalui jaringan wireless telah berhasil sukses. Kita coba klik untuk IoT 0 dan IoT 2, yaitu webcam dan baterainya. Nah, untuk IoT
webcam-nya sementara menyala. Jika ingin kita matikan, dimatikan seperti ini, klik. Jika ingin dinyalakan, tinggal dinyalakan. Dia akan memperlihatkan contoh simulasi gambar di mana aktifnya webcam melalui server. Kemudian di sini juga ada keterangan baterai, daya baterai itu 50%. Baik, sejauh ini dalam simulasi ini dapat terbilang bahwa untuk pengujian tes routing, stream data, dan uji pada web browser HTTP maupun ke alamat perangkat IoT melalui jaringan wireless ataupun juga untuk pengiriman data melalui email berhasil dilaksanakan. Demikian hasil penjelasan saya, presentasi saya, mulai dari perancangan jaringan, topologi jaringan, kemudian simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer, dan juga melakukan uji dan tes stream data, routing, maupun untuk pengujian koneksi ke web browser HTTP, pengiriman data melalui email, dan juga koneksi untuk perangkat IoT melalui jaringan wireless. Demikian dapat saya paparkan. Semoga dapat menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah komunikasi dan jaringan komputer oleh dosen pengampu Bapak Ucup Darussalam, dan juga semoga bermanfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih.